Ya, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian hari ini sehat-sehat semua. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran komputer di kelas 5. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian klik subscribe dan klik loncengnya untuk mengikuti video-video pembelajaran yang saya buat berikutnya. Nah, di materi kelas 5 ini, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, saya mulai. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan akses internet, ya. Nah, apa itu kecepatan akses internet? Yaitu kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Kemudian di sini ada dua macam kecepatan internet, ya. Ada downstream dan ada upstream. Apa itu downstream dan upstream? Mari kita lihat. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Sedangkan upstream kecepatan pada saat kita mengirim data-data dari komputer ke server. Saya kasih warna merah di situ, mengambil untuk downstream dan upstream mengirim. Oke, ada juga kegiatannya. Untuk membedakan antara kegiatan downstream dan upstream, saya akan bahas. Nama kegiatan dari downstream dan upstream yang pertama adalah download. Download itu untuk downstream. Sedangkan upstream, upload. Tahukah kamu tentang download dan upload? Saya bahas satu. Pertama, download itu adalah mengunduh. Kalau bahasa Indonesianya, kegiatan menyalin data atau file atau aplikasi dari sebuah komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer lokal. Sedangkan upload mengunggah bahasa Indonesianya. Jadi, upload dapat diartikan sebagai kegiatan menyalin data atau file atau aplikasi dari komputer lokal ke internet atau server. Contohnya seperti apa sih untuk melihat download dan upload ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan internet? Nah, saya contohkan untuk contoh download. Nah, ini biasa kamu lakukan, yaitu ketika kamu mendownload picture atau gambar di Google. Biasanya kamu klik gambar kan, klik gambarnya. Pertama kamu ketik dulu Google, kemudian kamu search picture-nya atau gambar yang kamu cari, kemudian klik gambarnya, klik kanan save image as. Nah, ketika kamu klik kanan save image as, ini adalah proses mendownload, ya, mengambil data dari server internet dan dimasukkan ke komputer kita. Nah, itu adalah download, ya. Yang tadi saya katakan ini kegiatan menyalin data, ya. Kalau tadi kecepatannya adalah downstream, kegiatannya adalah download. Ini kegiatannya, kecepatan untuk mengambil gambar ini namanya downstream. Kemudian ada contoh download yang kedua, yaitu ketika kamu membuka Play Store, Google Play Store. Nah, kamu mau mengambil game, mengambil aplikasi yang ada di Play Store untuk dimasukkan ke handphone kamu, ya, dengan cara kamu klik install di sini. Nah, ini adalah proses download juga, ya, mengambil gambar, mengambil aplikasi yang ada di Google Play Store dan dimasukkan ke handphone kita. Itu namanya download. Oke. Contoh untuk upload.
Nah, contoh untuk upload apa? Ini dia. Ketika saya mencoba membuka channel YouTube saya, kemudian saya mengupload video yang ada di sini ya, mengupload video pembelajaran yang saya buat ke YouTube. Nah, itu proses upload video. Kecepatannya upstream ya, kecepatan uploadnya namanya upstream. Oke. Kemudian contoh upload yang kedua yaitu, nah ini dia, ketika kamu membuka WhatsApp ya, kamu mau mengirim gambar atau mengirim video. Nah, kamu klik di sini kan. Nah, ketika kamu mengirim video, mengirim foto, nah itu proses upload. Oke. Nah, kamu juga pernah melakukan upload tugas di Sinkos. Nah, itu juga sama ya. Oke, lanjut. Di sini ada satuan kecepatan transfer data, dapat disebut BPS. Apa itu BPS? Bit per second. Ya, itu kasih warna merah, bit per second. Oke, BPS. Nah, ada juga yang namanya istilah bandwidth. Apa itu bandwidth? Lebar saluran data yang dilewati bersama-sama oleh data yang ditransfer. Satuannya yang tadi, BPS, bit per second. Nah, di sini dikatakan lebar saluran data yang dilewati bersama-sama ya. Kalau saluran datanya ukurannya kecil ya, berarti akan mengantri di belakangnya. Misalkan kita contohkan seperti jalanan. Kalau jalanannya sempit berarti kan di belakangnya akan mengantri. Nah, kalau jalannya lebar pasti ada mengantrinya bisa 2 saf ya. Kalau jalannya kecil bisa 1 saf, seperti itu. Kemudian jika jaringannya dengan kapasitas besar, satuan yang akan digunakan yaitu Mbps, megabit per second ya. Mbps, megabit per second. Nah, di sini saya kasih warna merah bit. Nah, di sini saya tuliskan bit atau binary digit terdiri dari 0 dan 1. Artinya dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Contohnya seperti apa sih? Sederhananya saya gambarkan seperti ini. Nah, sering kali kamu lihat kan ini stop kontak ya. Untuk lampu di sini ada 1 dan 0 atau on off ya. Dia hanya mengenal 1 dan 0 saja. Oke, itu untuk binary digit. Kemudian ada yang namanya komponen yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan komputer. Jadi kalau komputernya lambat ya, tentunya kamu menggunakan internet ya, mengupload, mendownload pasti akan terasa lambat dan lama. Nah, di sini ada komponen yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan komputer. 1, ada yang namanya register. Apa itu register? CPU yang berisi area memori kecil, fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi saat proses. Yang kedua, RAM. Jumlah RAM mempengaruhi kecepatan. Ada 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan seterusnya. Jika jumlah RAM semakin besar, maka banyak program dan instruksi yang dapat disimpan dan lebih cepat. Nah, di kelas 3 kita pernah membahas tentang RAM, ya kan? Kalau RAM-nya semakin besar, maka semakin baik karena kinerja komputernya juga akan semakin cepat diproses. Yang ketiga, sistem clock menetapkan kecepatan CPU dengan menggunakan kristal quartz. Kemudian
Nomor 4 ada bus, jalur antara komponen-komponen pada komputer. Nah, di sini bentuk jaringannya seperti apa ya, agar pemrosesan datanya pun juga bisa lebih cepat. 5. Cache memory, memori kecepatan tinggi yang menyimpan data. Oke. Nah, itu adalah 5 komponen yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan komputer ya. Jadi kalau komputer kamu lambat, nah di antara ini nih yang mungkin harus kalian perhatikan. Misalkan RAM-nya harus ditambahkan agar komputernya semakin cepat. Oke. Selanjutnya, di sini ada proses kerja komputer dapat dilihat dengan membuka Task Manager. Ya, proses kerja komputernya tuh kita lihat dari Task Manajernya seperti ini. Oke. Nanti ada kurvanya. Terus di sini ada CPU, memori, disk, WiFi dan seterusnya nih ya. Bisa dilihat di sini. Jadi, misalkan komputer kamu kerjanya lambat sekali, bisa dilihat di CPU-nya, terus pemrosesannya ya. Biasanya kalau komputer kamu terserang virus ya, bisa dilihat di sini juga. Jadi, ketika kamu membuka komputer, kamu belum membuka program apapun, tiba-tiba proses kerja kamu di sini nih penuh sekali, ya, merah sekali. Nah, di situ bisa dicurigai adanya virus, ya. Jadi tiba-tiba komputer kamu jadi lambat. Nah, bisa dilihat dari proses kerjanya apa sih yang bermasalah. Oke. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari. Nah, selesai. Selamat belajar dan berproses. Jangan lupa jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Dan salam semangat belajar Indonesia.